Selamat sore kawan Kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang hari ini juga yang barusan saya review tadi, dulu burungnya ini memang stres sampai kurus, sampai hampir mati ya. Alhamdulillah udah sehat 100% walaupun ini tadi kehabisan makan. Tapi alhamdulillah masih sehat sekali ya. Dibuktikan dia masih aktif loncat-loncat ke sana ke sini. Ya seperti di video ini ya. Nah, oke, sekarang akan saya bagikan. Kemarin juga banyak pertanyaan dari teman-teman itu sebetulnya pernah saya bahas ya untuk perawatan murai batu muda hutan. Nah, kemarin ada yang bilang, ada yang tanya kepada saya, Om, burung murai batu saya kenapa setelah saya jamur itu kakinya kayak lemes kayak gitu ya, Om, kenapa saya kok jatuh ke bawah sebelah kayak gitu ya. Terus ada lagi, Om, murai batu saya ini gimana, Om, mangap-mangap, Om, bagaimana ini penanganannya, udah pada ngembang kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi burung murai batu muda hutan ya seperti itu. Oke. Ini tentang perawatan burung murai batu muda hutan akan saya bahas sebentar ya. Jadi ciri khas burung murai batu muda hutan itu kalau sehat itu memang loncat-loncat kayak gitu ya. Tetapi biasanya untuk kebutuhan kita semua, kita menginginkan burung itu semi jinak, mudah disawang itu enak kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk muda hutan sendiri perlu proses ya teman-teman kayak gitu ya. Pernah sering sekali saya bahas itu utamakan keselamatan kayak gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Itu kemarin juga memang saya lihat itu ada beberapa channel itu yang bilang dipegang, terus dimasukkan dalam bak air, dipegang, disemproti, dipegang, disampo, dipegang, dimandikan malam dengan cara dipegang kayak gitu ya. Ya memang gimana ya, tidak ada yang salah sih itu caranya itu ya sebetulnya sih gimana ya, tidak ada yang salah, itu sebuah cara atau istilahnya mencoba ya supaya burung tersebut di angan-angan kita supaya dia jinak itu bagaimana. Kemarin ada juga tidak dikasih makan sehari katanya gitu ya. Ya pernah di channel itu saya lihat seperti itu. eh, Mau gimana, mau ketawa sebetulnya. Ya itu tadi ya teman-teman, intinya untuk merawat burung murai batu itu utamakan keselamatan. Jadi ada beberapa proses ya teman-teman. Jadi tidak instan seperti itu. Banyak sekali keluhan teman-teman itu kemarin ya memang benar menggunakan cara-cara yang instan seperti itu memang kurang bagus ya. Jadi bagaimana caranya supaya burung aman ya memenuhi proses ya teman-teman. Kemarin yang pernah saya bahas yang pertama itu supaya aman misalkan burung baru itu haruslah dikerodong minimal 1 minggu kayak gitu ya. Jadi memang ada yang bisa burung sampai rumah digantang, itu ada yang seperti itu. Jadi kita harus tahu burungnya itu seperti apa kayak gitu ya. Tetapi karena seperti di depan saya ini seperti bilang itu ya masih meletek-meletek jepat-jepat kayak gini ya. Tetapi kalau seperti ini walaupun betina itu jantan ya, ini saya buat praktek. Kalau seperti posisi seperti ini diablak terus ditaruh tempat ramai, pasti tidak ada 1 minggu dia itu udah sakit, bahkan bisa mati ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi bagaimana penanganannya? Yang pertama, teman-teman yang beli burung itu yang masih meletek-meletek kayak gini, burung baru, itu supaya dia mau makan dulu. Ya, minimal 1 minggu taruh tempat tenang, dikerodong kayak gitu ya. Jadi supaya dia badannya itu atau stresnya hilang teman-teman. Kalau misalkan 1 minggu, dia udah makan lahap, 2 minggu, itu baru kita proses. Prosesnya bagaimana? Itu kerodongnya itu kita buka sedikit-sedikit, mungkin sementara cuma segini ya. Nanti besoknya ditambah 1 cm, 1 cm kayak gitu ya. Itu caranya teman-teman. Jadi cara pengkerodongan, cara penjinakan seperti itu. Menggunakan teknik pengkerodongan diablak secara pelan-pelan.
Seperti itu ya. Terus selanjutnya setelah tadi yang pertama, jadi kita harus sabar, kita lihat burungnya. Kalau masih meletek-meletek atau jepat-jepat tadi sangat takut sekali ya seperti itu. Kita tunggu 1 minggu 2 minggu, setelah itu menggunakan proses pengkerodongan sampai pengablaan secara bertahap kayak gitu. Yang pertama tambah 1 cm 1 cm 1 cm dan sampai terbuka kayak gitu ya. Jadi kemarin juga ada yang langsung ditaruh tempat ramai kayak gitu ya. Ya memang ada 1-2 itu yang bandel, dia itu lolos seleksi sampai gacor itu memang ada. Tetapi kalau untuk teman-teman yang baru jangan mengambil risiko seperti itu. Jadi usahakan burung tersebut aman ya sampai tujuan, sampai dia gacor kayak gitu ya. Setelah proses pengablakan itu biasanya saya proses pemandian. Kita gunakan sangkar kotak dulu ya teman-teman yang lebih enak. Jadi kemarin juga ada yang tanya Om bagaimana cara mengkerambah dan lain sebagainya, cara mandinya kayak gitu ya. Sudah saya bahas di sebelumnya. Kalau misalkan kita menggunakan sangkar kotak itu lebih enak kayak gitu ya. Kita mandikan di pagi hari kalau matahari udah mulai ada ya. Jadi supaya dia tidak dingin. Kemarin juga ada yang bilang, Om murai batu saya setelah saya embunkan mudah hutan itu jadi serak, jadi ngedrop ya. Ya yang pastinya bisa seperti itu teman-teman. Kalau apa? Kalau misalkan burung tersebut masih gesit ya, dia itu loncat-loncat, kita itu keenakan kayak gitu ya. Hore, burung kita loncat-loncat, hore. Dia udah mulai kita embunkan kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu prosesnya. Jadi kalau burungnya masih cepat-cepat seperti di contoh di depan saya ini, jadi harus melalui proses itu teman-teman. Kita mandikan setelah burung itu masuk di dalam kerambah. Ini yang penting, kita semproti halus, jangan sampai basah dulu. Kalau kita tinggal di tempat tenang pengerambahan itu teman-teman, apa ya, kita tinggal sekitar 10-20 menit. Kalau burung tersebut mau mandi sendiri, berarti dia udah kondisi badannya udah segar, udah normal, udah sehat kayak gitu ya. Kita biarkan mandi sampai selesai. Setelah itu diangin-anginkan kayak gitu ya. Ditaruh tempat tenang, tetap tempat tenang. Misalkan burung tersebut setelah ada 1/2 jam kita tunggui dari jauh, tidak mau mandi ya kita angkat lagi. Karena burung tersebut biasanya kalau tidak mau mandi, satu badannya itu masih pegel-pegel ya, kayak gitu ya. Jadi itu tadi ada kesimpulan, kalau burungnya mau mandi berarti dia udah enakan. Kalau misalkan belum mandi, kita paksa, kita pegang, kita selulupkan, kita kita semprot sampai jedindil. Ya memang setelah semua burung jinak, semua burung gesit itu ketika kita mandikan sampai dia basah kuyup, sampai dia menggigil itu jadi jinak. Tetapi kalau udah kering pasti dia itu gesit lagi. Dan efeknya kalau burung tidak fit, kita mandikan seperti itu dengan cara dipegang, disemprot, pasti akan ngedrop ya teman-teman. Itu pasti kayak gitu ya. Kemarin juga ada beberapa keluhan ya dilakukan seperti itu. Setelah itu burungnya itu yaitu tadi semper, akibatnya pilek, akibatnya mengkis-mengkis, dan ada juga kematian ya seperti itu ya teman-teman. Jadi beli burung dimanapun kalau caranya salah pasti ya tidak sampai finish kayak gitu ya teman-teman. Jadi sampai di sini pemandian itu juga cara yang bagus kayak gitu ya. Terus selanjutnya setelah dia mau mandi itu dianginkan tempat tenang. Setelah kering, enggak apa-apa dijemur sebentar, tapi jemurnya di tempat tenang ya, sampai kering aja, jangan lama-lama. Itu kita kembali di tempat semula, kita kembalikan di tempat semula kayak gitu ya kurang lebihnya teman-teman. Perawatan ya seperti biasa. Kapan kita ngerambah lagi ya? Setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, cara seperti itu kita ulang-ulang terus. Itu lama-lama nanti akan jinak teman-teman. Terus ada tambahan lagi, kita pakai media jangkrik ya. Jangkrik itu kita apa ya? Ada juga yang seperti ini teman-teman, menggunakan lidi yang panjang. Jangkriknya itu disundui di sini, kita kasihkan pada burung ya. Mungkin hari pertama agak takut, hari kedua dia mau makan. Nanti kelama-lamaan lidinya ini dipotong sampai jinak, sampai menggunakan tangan ya teman-teman. Itu enggak apa-apa. Seperti itu ya, ada tambahan seperti itu. Jadi harus prosesnya memang seperti itu. Kita harus sabar yang utama.
Terus kemarin ada juga yang bilang, Om burung saya udah jinak kok enggak mau gacor. Ya kalau jinaknya lapar sih memang dia enggak mau gacor ya. Kapan burung murai batu muda hutan itu bisa tampil maksimal? Itu sebetulnya rahasia umum teman-teman. Setelah mabung kayak gitu ya. Jadi kalau proses mabung itu kemarin saya bahas sebentar ya. Ada juga yang bilang, Om burung saya tangkaran setelah mabung jadi nge-Batman, jadi ngelowo. Ya itu wajar ya teman-teman, banyak seperti itu. Karena apa? Waktu mabung itu burung itu dimanja kayak gitu ya. Selain mabung itu kayak mungkin meriang-meriang gitu ya karena terjadi pertumbuhan bulu. Jadi yang dilihat itu cuma kita saja yang kasih makan berhari-hari bahkan berbulan-bulan kayak gitu ya teman. Jadi burung murai muda hutan kembali lagi itu bisa maksimal setelah mabung. Jadi prosesnya kita itu tidak usah tergesa-gesa, intinya seperti itu ya. Jadi bisa maksimal itu setelah mabung. Memang ada 1-2 ekor burung setelah baru beli langsung bisa digantang, tetapi rata-rata itu belum sempurna kayak gitu ya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang setelah mabung supaya teman-teman jadi sabar kayak gitu ya. Jangan tergesa-gesa, utamakan keselamatan ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu dulu kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus bersabar, kita lalui proses, kita nikmati saja prosesnya seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya unek-unek lain atau bisa nambahi, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi itu tadi memang apa ya, pengalaman dari saya, mungkin bisa membantu dan mungkin bisa ditambahi kayak gitu ya teman-teman. Saya baca sebentar. Muda hutan stres apa harus full krodong? Ya ndak harus full krodong, intinya ditaruh tempat tenang supaya dia tidak stres, intinya seperti itu. Jadi ini cuma bolak-balik seperti itu Pak, kayak gitu ya. Intinya kemarin juga ada yang tanya itu, ada 50 chat itu saya balas sih, udah saya kasih linknya, ternyata tempatnya gunung, ndak bisa lihat video karena tidak ada wifi ya. Saya sarankan untuk melihat video saya karena mungkin ada sebagian video itu panjang. Gunakanlah wifi supaya hemat kuota ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Dari Lampung mau bertanya, Om, apa benar untuk murai batu impor khususnya di wilayah Malaysia untuk jenis murainya apakah tidak vektor? Oh, jika diadu tidak bisa. Itu mitos Pak ya. Banyak sekali yang bagus seperti itu, ada juga yang jelek kayak gitu ya Pak. Karena apa? Yang saya datangkan sejak 8 tahun yang lalu itu dari Malaysia. Itu orang bilang peternak juga dibeli anakannya dijual Medan kayak gitu ya. Bukannya saya memindah KTP kan, karena ya itu tadi teman-teman. Saya bilang Malaysia, mereka yang peternak lama itu bilang Medan. Bahkan Medan Super ya, bukan salah penjual lah kalau gitu ya. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya, dicek ya Pak ya. Tapi ceknya di wifi saja supaya tidak menghabiskan kuota kayak gitu ya. Bukannya saya menghina, tetapi ini benar memang kemarin ada beberapa orang itu yang menggerutu atau istilahnya menggeremeng sendiri, kelamaan itu videonya kayak gitu ya. Jadi usahakan di wifi saja supaya enak kayak gitu ya Pak ya. Pak Jano, kapan murai batu muda hutan ada lagi? Setelah Lebaran Pak, nanti akan saya lengkapi dengan burung yang kualitas yang tentunya sudah aman ya, udah fur-fur kayak gitu ya. Pak White, terus kakinya kejang Mas, kalau lagi sendiri diangkat gitu ya. Itu akibat stres Pak. Biasanya burung tersebut akan kurus ya Pak ya. Ya seperti ini, dicek ya di video sebelumnya udah ada cara penanganannya Pak ya. Taruh tempat tenang, kasih vitamin kayak gitu ya Pak ya. Kayaknya ini udah hegol, udah ngomongnya udah kayak tersedat-sedat, bensinnya habis. Oke, sekian dulu, terima kasih yang sudah support channel ini. Indahnya berbagi, salam Wijamania. Jadi kayak gini ya, kalau kita biarkan gini terus ya pasti dia akan stres. Saya taruh tempat tenang dulu supaya aman.